Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham tujuan trading hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan hari Rabu minggu depannya lagi, yaitu tanggal 29 Maret 2023, yaitu trading mulai tanggal 20 sampai dengan 29 bulan Maret tahun 2023. Pilihan kita ada 4 macam saham di video ini. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita ulas dan kita buka sahamnya. Pilihan kita pertama adalah MIDI, PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Untuk MIDI ditutup dengan harga 384, naiknya plus 34 basis poin, secara persentase plus 9,71%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya diperkirakan layak dikoleksi secara bertahap, diperkirakan pertahanan masih sangat bagus, digunakan untuk tujuan trading harian. Secara RSI pertahanan juga masih sangat kuat. Secara MACD layak dikoleksi dan masih layak untuk dipertahankan. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah naik MIDI ini di SMA 90 dan EMA 90 belum terpatahkan sama sekali. Jadi saham dengan kode emiten MIDI ini kecenderungan arah naiknya belum terpatahkan sama sekali. Artinya kecenderungan arah naiknya diperkirakan masih sangat bagus. Kita perbesar teman-teman. Secara candlestick 2 hari candlenya berwarna hijau, pertahanan diperkirakan semakin kuat. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 juga masih bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan masih sangat kuat. Kekurangan berada di Bollinger Band-nya dan Middle Band-nya. Kami memperkirakan dari saham TV Indonesia untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham MIDI ini, kami perkirakan, saya tarik garis teman-teman, diperkirakan masih potensi lanjut naik lagi, dan saham MIDI ini kecenderungan kuatnya masih potensi lanjut naik lagi, yaitu area koleksi membeli bertahap dan menawar MIDI di harga antara 380 sampai dengan 360, di rentan harga jarak antara 360 sampai dengan harga 380. Itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten MIDI ini. Kalau teman-teman sampai saham MIDI harganya turun di bawahnya 160, langsung saja kita bisa membatasi kerugian atau meminimalisirnya, karena diperkirakan sangat berbahaya untuk saham MIDI kalau turun di bawahnya harga 160. Kami perkirakan pertahanan saham MIDI akan semakin lemah kalau di bawahnya 160. Saya tarik garis teman-teman. Kalau turun di bawahnya 160 diperkirakan MIDI ini akan turun ke bawah, sehingga kita menunggunya akan lama kembali. Untuk tujuan trading harian lebih aman kita meninggalkan saham tersebut di bawahnya harga 160. 360 maksud saya teman-teman. Untuk ring kode target jualan saham MIDI ini dari basis-basis data serta indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham MIDI, kami perkirakan untuk ring kode target jualan MIDI yaitu di rentan harga antara 430 sampai dengan 440, di rentan harga jarak antara 430 sampai dengan harga 440. Itu adalah kode target jualan untuk saham MIDI perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman. Rekomendasi selanjutnya yang kedua, pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 20 sampai dengan 29 Maret
2023. Pilihan kita yang kedua adalah ADMR, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Untuk ADMR kemarin ditutup dengan harga 1.155, naiknya plus 75 basis point, secara persentase naik plus 6,94%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya diperkirakan layak dikoleksi, secara RSI juga layak untuk dikoleksi dan masih layak untuk dipertahankan. Secara MACD masih layak untuk dikoleksi, diperkirakan secara harian masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Untuk saham ADMR ini, kecenderungan arah turunnya masih sangat kuat, sehingga jangan disimpan untuk mingguan ataupun bulanan. Kita gunakan untuk tujuan trading harian saja. Kita perbesar teman-teman. Secara candlestick pertahanan harian bagus, SMA 5, EMA 5 untuk tujuan trading harian masih sangat bagus. Untuk SMA 35, EMA 35, SMA 90, EMA 90 pertahanan masih sangat lemah, karena SMA 35 dan EMA 35 buat kode jualannya. Secara Bollinger Band dan Middle Band pun pertahanan juga masih sangat lemah, sehingga digunakan ADMR ini untuk tujuan trading harian saja. Untuk area koleksi, membeli bertahap dan menawar untuk ADMR ini, yaitu di rentan harga antara 1.150 sampai dengan 1.100. Di rentan harga antara 1.100 sampai dengan 1.150 itu adalah area koleksi, membeli bertahap dan menawar untuk saham ADMR perkiraan dari kami. Diperkirakan di rentan harga tersebutlah area koleksi masih bagus untuk dikoleksi untuk saham dengan kode emiten ADMR ini. Kalau teman-teman sampai saham ADMR ini harganya turun di bawahnya 1.100, diperkirakan sangat berbahaya kalau sampai di bawahnya harga 1.100, sehingga kita bisa membatasi kerugian atau meninggalkan saham ADMR ini, karena akan sangat berbahaya kalau sampai ADMR perkiraan di bawahnya harga 1.100. Lebih aman kita meninggalkan saham ADMR tersebut. Untuk ring kode target jualan ADMR, dari indikator serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham ADMR ini, kami perkirakan kode target jualan ADMR yaitu di harga antara mendekati di SMA 35 dan EMA 35, yaitu di 1.340 sampai dengan 1.400. Di rentan harga 1.340 sampai dengan 1.400 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten ADMR perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman. Rekomendasi selanjutnya yang ketiga, pilihan dari saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 20 sampai dengan 29 Maret 2023. Pilihan kita yang ketiga adalah KLBF, PT Kalbe Farma Tbk. Untuk KLBF ditutup dengan harga 2.220, naiknya plus 90 basis point, secara persentase plus 4,23%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk KLBF secara stokastik pertahanan masih kuat, RSI pertahanan masih sangat bagus, secara MACD pertahanan juga masih sangat bagus. Diperkirakan ketiga indikator untuk KLBF ini masih layak dipertahankan untuk tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk saham KLBF ini kecenderungan arah naiknya belum terpatahkan sama sekali,
Diperkirakan untuk KLBF ini pertahanan masih sangat kuat dan masih memiliki kecenderungan arah naik lagi yang sangat kuat. Kita perbesar. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15, SMA 35 EMA 35 pertahanan juga masih sangat bagus. Untuk SMA 90 EMA 90 pun pertahanan juga masih sangat kuat. Kekurangan berada di Bollinger Band-nya, tetapi secara middle band pertahanan sudah bagus kembali. Kekurangan hanya di Bollinger Band-nya. Kami memperkirakan teman-teman dari saham TP Indonesia untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham dengan kode emiten KLBF ini. Area koleksi membelinya yaitu di harga antara 2.200 sampai dengan 2.150. Jadi di rentan harga jarak antara 2.150 sampai dengan 2.200, disitulah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk KLBF perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kalau teman-teman sampai saham KLBF ini harganya turun di bawahnya 2.150 atau di bawahnya middle band, lebih aman kita meninggalkan saham KLBF tersebut, karena diperkirakan pertahanan akan semakin lemah, menunggunya akan lama kembali. Kalau di bawahnya 2.150 lebih aman kita meminimalisir kerugian. Untuk ring kode target jualan KLBF, dari basis-basis data serta indikator dan candlesticknya sendiri, saya perkirakan untuk target kode jualan KLBF yaitu di rentan harga antara 2.330 sampai dengan 2.350 akan menyentuh upband di antara 2.330 sampai dengan 2.350. Itu adalah kode target jualan untuk KLBF perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman. Rekomendasi yang terakhir atau yang keempat, pilihan dari saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Rabu, yaitu tanggal 20 sampai dengan 29 Maret tahun 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah WTON atau PT Wijaya Karya Beton Tbk. Untuk weton ditutup dengan harga 164, naiknya plus 2 basis point, secara persentase plus 1,23%. Kita tarik ke bawah teman-teman, layarnya kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya diperkirakan layak dikoleksi secara bertahap dan menawar, secara RSI juga layak dikoleksi, secara MACD juga layak untuk dikoleksi. Seandainya weton ini mengalami penurunan lagi, justru malah bagus dikoleksi perkiraan dari kami. Nanti saya kasih target-targetnya. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan teman-teman dari jarak jauh, secara candlestick kecenderungan arah turun weton masih sangat kuat, tetapi ini layak dikoleksi dan layak untuk dipertahankan yang baru masuk trading mulai untuk minggu depan. Diperkirakan bagus untuk dikoleksi. Kita perbesar biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan layak dikoleksi, RSI, EMA, SMA juga layak dikoleksi. Kekurangan di Bollinger Band dan middle band-nya. Nanti buat kode jualannya ketika menyentuh di mendekati SMA 90 dan EMA 90-nya. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk weton, kami perkirakan di harga antara 148 sampai dengan 160 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham weton, yaitu di harga antara 148 sampai dengan 160 itu adalah koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham weton perkiraan dari kami. Kalau teman-teman sampai saham weton harganya di bawahnya 148, kita bisa meninggalkan saham tersebut atau membatasi kerugian, karena diperkirakan sangat berbahaya lagi kalau di bawahnya 148.
Karena pertahanan paling kuat perkiraan dari kami 148 itu sudah pertahanan terkuat sampai dengan 150-an. Saya kasih jarak di sini antara 148 sampai dengan 160. Di situ pembelian terbaik perkiraan dari kami. Untuk kode target jualan saham weton, kami perkirakan dari saham TPI Indonesia serta indikator dan basis-basis data yang saya kumpulkan. Untuk kode target jualan weton yaitu ketika menyentuh di SMA 90 dan EMA 90-nya atau di bawahnya sedikit, yaitu harga antara 180 sampai dengan 185. Di harga antara 180 sampai dengan 185 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten WTON atau weton perkiraan dari kami saham TPI Indonesia. Begitu saja teman-teman dari kami saham TPI Indonesia telah memberikan di video ini ada 4 macam saham rekomendasi sebagai petunjuk atau clue pilihan dari saham TPI Indonesia. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah karakter pergerakan saham tersebut yang saya berikan, prospek sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama dan cocok, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Selalu saya ingatkan, biasakan untuk membeli bertahap dan menawar. Walaupun kita memiliki keyakinan pasti ini pasti naik, tetap menggunakan teknik membeli bertahap dan menawar itu lebih aman. Kalau saran dari saya, kalau memang sama, kalau tidak sama juga nggak apa-apa, karena setiap orang memiliki pilihan masing-masing dan cara masing-masing. Tetapi saran dari kami, yang lebih baik kita membeli bertahap dan menawar, karena kita tidak tahu hari esok itu secara pasti 100%, sehingga kita bisa meminimalisirnya, mengantisipasinya dan mengakalinya dengan cara-cara tersebut. Begitu saja teman-teman dari kami. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam saham TPI Indonesia.